Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Absyun Aryanda. Saya di sini akan menjelaskan proposal desain saya mengenai rancangan kembali SMKN 1 Wonosari dengan pendekatan ekologi. Pada pendahuluan, studi awal pada perancangan ini adalah berdasarkan dari SMK Negeri Wonosari yang memiliki kompeten jangka panjang terhadap pengembangan sumber daya manusia. Kondisi tapak SMK melatar belakangi pendekatan ekologi yang diambil, agar rancangan memiliki kesinambungan dengan ekosistem sekitarnya. Adapun konsep agroecotourism bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai agraria dalam bentuk wisata edukatif. Lokasi daerah yang terbilang dataran tinggi membuat eduwisata di SMK Negeri 1 Wonosari menjadi interaktif, juga rekreatif. Tujuan dan kriteria desain dalam perancangan ini menerapkan pendekatan ekologi pada perancangan SMK yang juga memiliki fasilitas wisata edukasi. Dalam hal ini, perancangan dibagi dengan berbagai zona edukasi, yaitu privat, dengan kelas, laboratorium, kantor, semi-privat, kebun atau kolam penelitian, umum, kebun, kolam wisata, atau taman. Penerapannya akan menjadi ekologi masuk ke penerapan kawasan dalam bentuk makro, selanjutnya penerapan mikro pada bangunan dan lahan. Ruang lingkup desain, batasan desain, perancangan SMK dibuat dengan menekankan ketersambungan bahan bangunan dan lahan dengan alam sekitarnya. Batasan pengguna dibagi menjadi zona kegiatan edukasi dalam wisata berdasarkan privat, semi-privat, dan umum yang sebelumnya. Referensi objek desain diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Dari undang-undang tersebut diperoleh standar minimum sebagai berikut. Referensi pendekatan desain perancangan dikutip dari buku Dasar-Dasar Arsitektur Ekologis karya Hans Frick dan Bambang Sukianto. Terdapat beberapa acuan-acuan yang bisa diambil dari buku tersebut. Referensi keislaman desain dari perancangan diambil dua referensi keislaman desain, yaitu terkait aspek lingkungan dengan surat Al-Baqarah dan Al-A'raf sebagai acuannya. Kedua, ada aspek pendidikan dengan acuan hadis dan Al-Mujadilah. Presiden diambil dari School of Alpha Omega karya Raw Arsitektur atau Real Age Architecture Workshop di Kosambi, Indonesia. Penerapan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan sangat ekologis ini diambil karena selain dari lokasinya yang juga di Indonesia, bahan bangunan yang digunakan juga sangat familiar dengan sekitar kita juga. Yang kedua adalah Treetop Walk dari Carlos Castanheira, Porto, Portugal. Instalasi ini menjadi referensi sebagai presiden dalam menerapkan jalan setapak atau jalan wisata pada lahan berkontur nanti. Data kawasan rancangan berada di Desa Sumberdam. Sumberdam adalah desa di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Terdiri dari beberapa wilayah dusun, yaitu Sumbergelang, Gedulaut, Sumberingin, Putuk Rejo, Ambiaan, Rekesan, Durgede, dan Ngeplak. Desa Sumberdam, lokasi yang di sekitar tapak, dekat dengan Masjid Sumberdam, Balai Desa Sumberdam, dan Pasar Sumberdam. Keterangan warna dalam peta topografi di atas adalah merah dengan kondisi curam, kuning landai, dan hijau dengan hitungan relief yang datar. Berikut adalah data tapaknya. Data tapak kebisingan, akses, dan juga view keluar. Pola pikir desain dan ide dasar skema proses dari desain tersebut adalah seperti ini. Lewat pengenalan objek,
lanjut ke pengajian objek, metode perancangan, lalu programming, analisis konsep, dan berlanjut ke hasil rancangan. Ide dasar desain pembelajaran yaitu edukasi, islami, rekreasi, dan ekologi. Semua itu digabung dalam ide dasar atau konsep yang disebut dengan agroeduterism. Agroeduterism akan merangkum keempat poin-poin tersebut. Dari topografi yang sudah dilihat di atas, tapak akan dibagi menjadi zona-zona. Dua zona. Yang pertama zona pendidikan, yang kedua ada zona agriwisata. Zona agriwisata ditempatkan pada daerah yang cenderung berkontur banyak. Sedangkan yang pendidikan ditaruh di daerah yang cenderung datar. Lalu bangunan akan menggunakan secondary skin agar cahaya dan angin dapat disaring untuk menjaga penghawaan dalam ruangan. Untuk menambah estetika, jalan masuk menuju lahan berkontur akan diberi entrance gate untuk daerah wisata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.